Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mata kuliah fisika inti, yaitu peluruhan gamma. Adapun anggota kelompok 8 itu ada Alika Fitonia, Amartia Andina Kholki, Anida Khairatun Nisa, Eka Novitasari, Siti Nur Azizah, dan KMG Triamurti Kusuma Wardani. Baik, langsung saja untuk penjelasan yang pertama itu yaitu tentang pengertian sinar gamma dan sifat-sifatnya. Jadi, sinar gamma adalah sebuah bentuk energi dari radiasi elektromagnetik yang diproduksi oleh radioaktivitas atau proses nuklir atau subatomik lainnya seperti penghancuran elektron-positron. Energi sinar gamma yang dipancarkan sama dengan perbedaan energi antara dua tingkat energi dikurangi dengan energi kinetik inti yang terpental. Sifat-sifat sinar gamma yaitu memiliki energi yang besar, daya tembusnya sangat kuat, kecepatannya itu sama dengan kecepatan cahaya, yaitu 3 dikali 10⁻⁸ meter per sekon, tidak memiliki massa, daya ionisasinya paling lemah, frekuensi paling tinggi, panjang gelombang terpendek. Selanjutnya yaitu pengertian peluruhan gamma. Peluruhan gamma adalah peristiwa pemancaran sinar gamma atau foton yang terjadi ketika suatu inti yang berada dalam keadaan tereksitasi kembali ke keadaan dasar. Peluruhan gamma dapat terjadi pada peluruhan alfa dan beta ketika inti akhir masih berada pada keadaan eksitasinya. Untuk persamaan peluruhan sinar gamma bisa dilihat pada PPT yang ditampilkan. Selanjutnya yaitu sejarah sinar gamma. Pada tahun 1990, Villard menyelidiki atau mendeteksi adanya radiasi dari sumber radioaktif. Radiasi tersebut mempunyai daya tembus jauh lebih besar daripada sinar alfa dan beta. Radiasi tersebut tidak dibelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. Radiasi tersebut tidak bermuatan dan berupa gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang antara 0,005 sampai dengan 0,5 Armstrong. Radiasi ini dinamakan radiasi gamma, disebut pula dengan sinar gamma. Oke, jadi ada 3 interaksi antara sinar gamma dengan partikel. Jadi yang pertama adalah efek fotolistrik, yaitu dengan sinar gamma sebesar kurang dari 250 kiloelektronvolt. Yang kedua ada hamburan Compton dengan energi gamma lebih kecil dari lebih dari 500 kiloelektronvolt dan kurang dari 1,02 megaelektronvolt. Yang ketiga adalah produksi pasangan dengan energi gamma lebih dari 1,02 megaelektronvolt. Nah, kemudian selanjutnya itu ada gambar. Nah, di sini terlihat bahwa sinar gamma menembus 3 buah objek. Nah, untuk objek pertama itu adalah kertas, objek kedua aluminium, dan yang ketiga itu adalah timbal. Nah, bisa dilihat di sini bahwa sinar gamma masih bisa menembus objek pertama dan objek kedua, yaitu kertas dan aluminium. Sedangkan saat sinar gamma menembus objek ketiga, yaitu timbal, maka intensitasnya berkurang menjadi setengahnya. Nah, sudah dijelaskan sebelumnya bahwa peluruhan gamma terjadi ketika suatu inti yang berada dalam keadaan tereksitasi kembali ke keadaan dasar atau ground state. Nah, jadi keadaan tereksitasi ini adalah keadaan di mana sebuah inti mengalami kenaikan tingkat energi sehingga energinya lebih tinggi dari keadaan dasarnya. Nah, si keadaan tereksitasi ini disimbolkan dengan tanda star atau bintang. Inti yang berada dalam keadaan tereksitasi pada umumnya terjadi setelah peluruhan, misalnya peluruhan alfa dan beta. Nah, di sini bisa dilihat bahwa si inti induk itu mengalami peluruhan beta sebelumnya. Kemudian masuk ke dalam keadaan tereksitasi. Kemudian keadaan tereksitasi untuk kembali ke keadaan dasar, dia melepaskan yang namanya energi gamma. Nah, jadi delta E-nya ini adalah energi eksitasi dikurang energi keadaan dasar. Untuk energi gammanya itu adalah delta E dikurang
ER, dengan ER sama dengan energi pentalan inti setelah peluruhan. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa peluruhan gamma terjadi ketika suatu inti yang berada dalam keadaan tereksitasi kembali ke keadaan dasar atau ground state. Nah, si keadaan tereksitasi ini adalah keadaan di mana sebuah inti mengalami kenaikan tingkat energi, sehingga energinya lebih tinggi dari keadaan dasarnya. Keadaan tereksitasi ini biasanya disimbolkan dengan tanda bintang atau star. Nah, jadi inti yang berada dalam keadaan tereksitasi ini pada umumnya terjadi setelah peluruhan, misalnya peluruhan alfa atau peluruhan beta. Nah, bisa dilihat pada gambar di slide bahwa si inti induk ini sebelumnya mengalami peluruhan beta. Nah, kemudian masuk ke keadaan tereksitasi. Nah, untuk kembali ke keadaan dasar atau ground state, maka si inti ini akan melepaskan energi gamma. Nah, untuk energinya sendiri delta E itu sama dengan energi keadaan tereksitasi dikurang dengan energi keadaan dasar. Kemudian untuk energi gammanya, energi gamma sama dengan delta E dikurang ER. Dengan ER sendiri sama dengan 1/2 dikali delta E kuadrat per MC kuadrat. Nah, ER ini adalah energi pentalan inti setelah peluruhan. Kemudian di bawah itu ada sebuah contoh dari peluruhan gamma. Nah, itu bisa dilihat bahwa di situ ada inti B yang mengalami peluruhan beta. Nah, saat mengalami peluruhan beta ini terbentuk inti baru dengan keadaan tereksitasi, yaitu inti C dengan simbol star. Nah, kemudian untuk kembali ke keadaan dasar, si inti C ini melepaskan yang namanya sinar gamma. Nah, perlu diingat bahwa peluruhan gamma ini hanya mengurangi energi dan tidak mengubah susunan inti. Nah, di sini dianimasikan peluruhan gamma, yaitu di sini ada inti PU dengan keadaan tereksitasi, kemudian meluruh dan mengalami peluruhan gamma dengan energi yang memiliki gelombang elektromagnetik yang sangat tinggi, kemudian dihasilkanlah inti PU yang sudah stabil. Selanjutnya kita akan membahas tentang efek fotolistrik dan efek Compton. Nah, yang pertama itu efek fotolistrik. Apa itu efek fotolistrik? Nah, efek fotolistrik adalah interaksi antara foton dengan sebuah elektron yang terikat kuat dalam atom, yaitu elektron pada kulit bagian dalam suatu atom. Biasanya kulit K atau L. Nah, pada gambar ini terlihat bahwa sebelumnya di sini ada foton yang akan menumbuhkan elektron yang terikat kuat. Lalu elektron itu akan menyerap seluruh tenaga foton. Nah, akibatnya elektron akan dipancarkan keluar dari atom dengan tenaga gerak sebesar selisih tenaga foton dengan tenaga ikat elektron. Dapat dilihat di gambar berikut ini. Next. Nah, interaksi sinar gamma dengan elektron yang terikat itu EI lebih kecil dari E gamma. Semua energi gamma diserahkan pada elektron terikat tersebut. Nah, energi elektron EE sama dengan E gamma dikurang E ikat. Jadi energi elektron itu sebanding dengan elektron. Nah, jadi, setiap proses efek fotolistrik, jika sinar gamma telah menyerahkan semua energinya, pada elektron lenyaplah sinar gammanya. Next. Selanjutnya yaitu efek Compton. Apa itu efek Compton? Nah, efek Compton itu adalah suatu peristiwa terhamburnya sinar X atau foton pada saat menumbuk elektron diam menjadi foton terhambur dan elektron. Interaksi terjadi antara sinar gamma dengan elektron bebas. Nah, pada peristiwa ini tidak semua energi gamma diserahkan pada elektron tersebut. Jadi ada sisa energi gamma yang dikatakan sebagai sinar gamma terhambur atau
frekuensi sinar gamma terhambur lebih kecil dari sinar gamma. Nah, untuk hubungan frekuensi gelombang terhambur dengan frekuensi gelombang dari sinar gamma dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu C per F dikurang C per F aksen sama dengan H per M kali E dikali 1 min cos theta. Next. Nah, berdasarkan hukum kekalahan energi, energi elektron pental dapat dituliskan sebagai E sama dengan E gamma dikurang E gamma aksen dengan E gamma aksen sama dengan E gamma per 1 plus 2 kali E gamma dikali 1 min cos theta. E gamma di sini itu sebagai energi sinar gamma datang dengan satuan MeV, dan untuk E gamma aksen itu sebagai energi sinar gamma yang terhambur. Jika sudut hambur theta sama dengan 180 derajat, maka akan terjadi tepi Compton. Nah, tepi Compton ini E sama dengan 2 kali HV HF kuadrat per M kali C kuadrat dibagi 1 plus 2 HV per M kali C kuadrat. Next. Selanjutnya itu ada produksi pasangan. Nah, interaksi itu terjadi apabila sinar gamma, tertutup. Agak. Dulu guys, tunggu. Nah. Masih lama nggak waktu ini Zak? Zoom-nya? Masih lama nggak? Tinggal 6 menit lagi. Lanjut lagi. Ke baru beda. Tidak, lanjut be. 1 menit lagi nah baru ini kita berhenti ke. Ya, aku udah asal nggak olehnya berapa menit di sini nggak mati. Lanjut apa? Lanjutlah nih, ku berhenti ke misal waktunya lana habisnya. Ya. Selanjutnya produksi pasangan. Nah, interaksi ini terjadi apabila sinar gamma berada dalam medan inti yang kuat. Dalam waktu singkat, sinar gamma akan lenyap sebagai gantinya terbentuk pasangan elektron dan positron. Berdasarkan hukum kekekalan energi, HF sama dengan E plus E ditambah 2M dikali C kuadrat, dengan syarat terjadi produksi pasangan jika E gamma lebih besar dari 1,02 MeV. Nah, di situ ada gambar. Jadi, bila positron plus E bertemu dengan elektron yang lain, akan terjadi proses anihilasi atau yang disebut dengan penghancuran dan menghasilkan dua sinar gamma yang saling berlawanan, yaitu arah rambatnya. Next. Selanjutnya itu ada proses-proses lain. Nah, yaitu ada hamburan Rayleigh. Nah, hamburan Rayleigh itu merupakan hamburan elastis pada cahaya oleh partikel-partikel mikro atau nano di udara yang ukurannya lebih kecil dari panjang gelombang cahaya yang terlihat. Yang kedua itu hamburan Thomson atau hamburan Compton nuklir, yaitu hamburan elastis dari radiasi elektromagnetik oleh bebas partikel bermuatan. Selanjutnya, efek fotolistrik inti, yaitu merupakan pengeluaran elektron dari suatu permukaan yang biasanya logam ketika dikenai dan menyerap radiasi elektromagnetik seperti cahaya tampak dan radiasi ultraungu yang berada di atas frekuensi ambang tergantung pada jenis permukaan. Selanjutnya itu nuklir resonance scattering,
atau yang disebut dengan resonansi magnet inti merupakan sebuah fenomena fisika yang ditunjukkan oleh nukleus yang berada dalam sebuah medan magnet, menyerap dan memancarkan kembali radiasi elektromagnetik. Dan terakhir itu elastik nuklir potensial scattering. Nah, yaitu hamburan potensi nuklir elastis yang merupakan salah satu bentuk hamburan partikel dalam teori hamburan, fisika nuklir dan fisika partikel. Nah, dalam proses ini energi kinetik suatu partikel dikekalkan dalam bingkai pusat massa, tetapi arah perambatannya itu diubah. Next. Selanjutnya yaitu pengukuran energi sinar gamma. Nah, di sini ada 5. Yang pertama itu metode absorpsi yang merupakan metode yang menjelaskan dan menghitung penyerapan sinar gamma oleh material. Nah, yang kedua ada spektrometer difraksi kristal. Spektrometer sinar gamma dapat digunakan untuk menganalisis sumber radioaktif yang kemudian dapat digunakan untuk mengidentifikasi unsur atau isotop-isotop radioaktif yang ada di dalamnya. Biasanya untuk mengidentifikasi isotop radioaktif, spektrometer gamma dilengkapi dengan suatu perangkat lunak untuk kalibrasi dan mencocokkan puncak-puncak energi foton dengan suatu pustaka data nuklir. Nah, untuk seperti misalnya sinar difraksi ini, nah itu dihasilkan dari penembakan logam dengan elektron berenergi tinggi. Elektron ini mengalami perlambatan saat masuk ke dalam logam dan menyebabkan elektron pada kulit atom logam tersebut terpental membentuk kekosongan. Elektron dengan energi yang lebih tinggi masuk ke tempat kosong dengan memancarkan kelebihan energinya sebagai foton sinar X. Selanjutnya itu ada yang ketiga itu spektrometer magnetik. Spektrometri resonansi magnetik inti pada umumnya digunakan untuk menentukan jumlah proton yang dimiliki lingkungan kimia yang sama pada suatu senyawa organik, mengetahui informasi mengenai struktur suatu senyawa organik. Spektrofotometri resonansi magnetik inti ini juga berguna untuk penentuan struktur molekul organik. Dan ada juga spektrometer pasangan dan metode sintilasi yang merupakan metode untuk pengukuran alfa, beta, dan gamma total. Selanjutnya yaitu absorpsi sinar gamma, yaitu lab DX menyerap radiasi gamma dengan intensitas IX yang masuk DI sampai tak hingga IX. DI sama dengan mikro IX DX. DLP sama dengan yaitu absorpsi oleh lab DX sebanding dengan sebanyaknya foton gamma yang datang atau intensitas I. Dan sebanding lurus pula dengan banyak atom-atom absorpsi setebal DX tersebut persatuan luas NDX, di mana N banyaknya atom absorpsi per cm². Tiap foton gamma hanya dapat berinteraksi dengan satu atom saja. Jadi, pengurangan intensitas sinar gamma karena lab DX, yaitu DI sama dengan min IN sigma PH plus sigma C plus sigma PP DX sama dengan min IN sigma T DX sama dengan min I mikro DX. Yang dimana sigma itu yaitu tampang lintang atau cross section. N sigma T sama dengan mikro. Mu, koefisien absorpsi linier material homogen. Integral DI per I sama dengan min mu integral DX sama dengan IO E pangkat min mu X.
Selanjutnya sigma T itu merupakan fungsi E gamma datang dan materi akan demikian pula harga mu. Absorpsi sinar gamma dalam materi T. Selanjutnya yaitu pengukuran tenaga gamma. Bila mu dx sama dengan mu per pro dikali pro dx sama dengan mu m, yang dimana pro itu merupakan rapat massa absorpsi, yaitu satuannya gram per sentimeter. Mu per pro sama dengan mu m sama dengan koefisien absorpsi massa. dm itu merupakan massa absorpsi seluas 1 cm dan setebal dx. Dengan jalan yang sama, dapat dicari intensitas sinar gamma sebagai fungsi M, yaitu IM sama dengan IO dikali E min mu M dikali M1/2, sama dengan 1/2 IO. Jadi M1/2 sama dengan 0,693 per mu M. Oke, baiklah. Saya akan menjelaskan manfaat dari sinar gamma. Yang pertama itu untuk bidang kedokteran, dapat menyembuhkan kanker, tumor, dan sejumlah kelainan lain. Nah, di mana sinar gamma ini akan menghancurkan sel-sel yang sakit, yang terkena penyakit tadi, dan akan tetap mempertahankan sel-sel yang masih sehat. Di mana sinar gamma ini akan langsung dipancarkan ke sel-sel yang sakit tadi. Yang kedua itu pada bidang kesehatan, membunuh bakteri dan sterilisasi makanan. Nah, sinar gamma ini merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki energi tinggi sehingga dapat membunuh bakteri. Sehingga sering digunakan untuk mensterilisasi makanan, minuman, dan peralatan dokter ketika akan dilakukan operasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu pada bidang pertanian, di mana sinar gamma ini dapat membentuk bibit unggul tanaman. Bibit padi yang ingin dibuat bibit unggulnya diberi radiasi sinar gamma dengan dosis yang bervariasi. Dari dosis yang paling tinggi yang tidak membawa pengaruh sampai dosis yang rendah yang mematikan. Kemudian itu pada bidang pembangunan. Pelacakan kebocoran pipa di bawah tanah bahan senjata nuklir. Dengan menggunakan ilmu fisika khusus gelombang elektromagnetik sinar gamma, kita bisa mendeteksi kebocoran di sebuah pipa yang berada di bawah tanah. Nah, suatu zat yang dapat memancarkan sinar gamma itu akan dilarutkan ke dalam air. Kemudian akan dialirkan ke pipa yang berada di bawah tanah. Terlepas dari manfaat yang telah kami jelaskan tadi, sinar gamma ini juga memiliki beberapa bahaya untuk bumi. Yang pertama itu dapat merusak satelit serta atmosfer. Nah, kita tahu bahwa sinar memiliki energi yang sangat kuat dari energi sinar X dan sinar beta. Walaupun begitu, tetapi berdasarkan para ilmuwan, semburan sinar gamma ini jarang terjadi, yaitu sekitar 10.000 sampai 1 juta tahun sekali, dan terakhir itu terjadi pada abad ke-8. Yang kedua itu dapat menyebabkan luka bakar, dapat merusak DNA mutasi genetik, dan dapat menyebabkan kanker. Nah, sinar gamma ini juga menyebabkan kematian terbesar jika terjadi perang nuklir. Dalam ledakan senjata nuklir, banyak materi radioaktif yang terbuat. Tetapi sinar gamma dari fallout nuklir memungkinkan akan membuat sejumlah kematian dalam pemanfaatan senjata nuklir tersebut dalam perang nuklir. Nah, sinar gamma rendah dalam mengionisasi dari sinar alfa dan sinar beta. Akan tetapi, mengurangi bahaya terhadap manusia membutuhkan perlindungan yang lebih tebal untuk sinar gamma ini.
itu menghasilkan kerusakan yang mirip dengan sinar X seperti terbakar yang tadi telah jelaskan, menyebabkan luka bakar, menyebabkan kanker, dan juga mutasi genetik. Baiklah, mungkin itu materi yang dapat kami sampaikan tentang peluruhan gamma. Selanjutnya kami akan menayangkan video untuk sinar gamma. Mohon diperhatikan. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami untuk materi peluruhan gamma. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.